Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Adrian Putra Adrianto dengan NIM 08011 282 429 042. Di sini saya akan mengerjakan soal nomor satu untuk tugas algoritma pemrograman. Untuk soal ini sendiri yaitu buatlah program menampilkan banyak bilangan prima dari deret Fibonacci dengan rekursif. Deskripsi soal: pada program ini menggunakan dua main yaitu main fungsi dengan function dan main utama. Pada main fungsi, terdapat variabel prima dengan tipe data boolean dan parameternya A dengan tipe data integer. Pada main fungsi menggunakan pernyataan kondisi if dan perulangan for untuk menentukan nilainya apakah true atau false. Pada main utama terdapat variabel i, n, Fibonacci, array n, banyak jumlah dengan tipe data integer. Setelahnya gunakan perulangan for i untuk mencetak nilai dan pernyataan if untuk jumlahnya. Terakhir, cetak banyak dan jumlah untuk melihat hasilnya. Untuk pseudocode-nya, di sini yang pertama itu adalah begin. Untuk variabelnya ada i, n, Fibonacci, array n, banyak jumlah dengan tipe data integer. Kemudian untuk jumlah sama dengan 0, habis itu ada sum sama dengan 0. Kemudian kita read n, Fibonacci array 0 itu sama dengan 1. Kemudian ada Fibonacci dengan array array 1 itu sama dengan 1. Untuk for i ke n, for i 2 to n, maka kita proses Fibonacci dengan array i sama dengan Fibonacci array i dikurang 1 ditambah Fibonacci i min 2. Lalu apabila sudah tidak terpenuhi kondisinya maka kita masuk ke i++ atau kita masuk ke perubahan. Jika sudah tidak memenuhi lagi kita akhiri perulangan, kemudian kita masuk ke perulangan selanjutnya yaitu ada i sama dengan 0 to n. Nah, di sini prosesnya itu adalah Fibonacci array i apabila kondisi terpenuhi. Namun jika sudah tidak terpenuhi, kita keluar dari perulangan, kita masuk ke perulangan selanjutnya itu adalah for i. Untuk for i ini sama dengan 0 sampai ke n. Kemudian kita mulai kembali, kita masuk ke fungsi kondisi, yaitu di mana kondisi prima dengan Fibonacci array i. Apabila kondisi ini terpenuhi, maka kita cetak banyak di plus plus. Lalu kita jumlah sama dengan jumlah plus Fibonacci array i. Kemudian kita tulis Fibonacci array i, kemudian kita lakukan perubahan i++ sampai i-nya sudah tidak memenuhi. Apabila sudah tidak memenuhi, maka kita akan keluar dari perulangan for. Kemudian kita tulis banyak dan jumlah, lalu kita akhiri program. Untuk selanjutnya itu ada di fungsi mainnya. Untuk di fungsi mainnya, kita mulai variabel dengan a integer, kemudian kita masuk ke pernyataan kondisi a kurang dari sama dengan 1. Apabila kondisi terpenuhi, maka kita lakukan prima a sama dengan salah. Namun, jika sudah tidak memenuhi, maka kita masuk ke pernyataan perulangan for i sama dengan 2 sampai i dikali i sama dengan a. Apabila kondisi ini terpenuhi, maka kita lakukan proses pernyataan kondisi, yaitu A modulo 2 sama dengan 0. Jika kondisi terpenuhi, maka kita cetak prima sama dengan salah. Nah, lalu lakukan perubahan i++ sampai kondisi sudah tidak terpenuhi. Apabila kondisi sudah tidak terpenuhi, maka kita akhiri program. Lalu kita cetak prima A sama dengan benar. Untuk C++-nya itu, untuk integer mainnya di sini ada integer n, banyak sama dengan 0, jumlah sama dengan 0. Kemudian kita masukkan banyak deret, kita cetak n, lalu kita masuk ke Fibonacci dengan array n, Fibonacci dengan array 0 sama dengan 1, dan Fibonacci array 1 sama dengan 1. Kita masuk ke pernyataan perulangan dengan i sama dengan 2, dengan perubahan i kurang dari n, dan perubahannya dari plus plus. Apabila kondisi inisialisasi memenuhi kondisi, maka kita jalankan programnya Fibonacci array i sama dengan Fibonacci array i min 1 ditambah Fibonacci array i min 2. Lalu kita lakukan perubahan sampai kondisi sudah tidak terpenuhi. Lalu kita masuk ke pernyataan selanjutnya. Pernyataan perulangan selanjutnya itu adalah dengan inisialisasi i sama dengan 0, dengan kondisi i kurang dari n dan perubahannya adalah i++. Jika kondisinya terpenuhi, maka kita cetak Fibonacci array i.
Namun, jika sudah tidak terpenuhi, maka kita lakukan perubahan dan lalu keluar dari pernyataan perulangan. Selanjutnya kita masuk ke pernyataan perulangan lagi, yaitu for dengan inisialisasi I sama dengan 0, I kurang dari N, dan perubahannya adalah I plus plus. Apabila inisialisasi memenuhi kondisi, maka kita lakukan proses pernyataan kondisi dengan apabila prima Fibonacci array I terpenuhi, maka kita akan cetak banyak plus plus, lalu jumlah plus sama dengan Fibonacci array I, lalu kita cetak Fibonacci I. Namun, jika kondisi sudah tidak terpenuhi, maka kita cetak n line, lalu cetak banyak bilangan prima, kita cetak banyak, dan kemudian kita cetak jumlah bilangan prima, lalu kita jumlah. Nah, untuk pada bagian functionnya, di sini boolean prima integer A. Kemudian kita masuk ke pernyataan kondisi. Jika A kurang dari sama dengan 1, maka kita return false. Lalu kita masuk ke pernyataan perulangan. Dengan inisialisasi I sama dengan 2 dan kondisi I dikali I sama dengan A dan perubahan I plus plus. Apabila inisialisasi memenuhi kondisi, maka kita cetak if jika A modulo I sama dengan 0, maka kita cetak return false. Namun, apabila sudah tidak terpenuhi, maka kita lakukan perubahan I plus plus. Dan jika sudah tidak terpenuhi inisialisasi terhadap kondisi, maka kita keluar dari pernyataan perulangan dan kita cetak return true, lalu kita akhiri program. Nah, untuk selanjutnya, itu ada flowchart. Untuk flowchartnya seperti ini. Yang di bagian menu utama, pertama kita mulai, kemudian kita proses banyak sama dengan 0, jumlah sama dengan 0, kemudian kita cetak N, kita proses Fibonacci, array 0 sama dengan 1, dan Fibonacci array 1 sama dengan 1. Kita masuk ke pernyataan perulangan I sama dengan 0 sampai N. Apabila inisialisasi memenuhi kondisi, maka kita cetak proses Fibonacci I sama dengan Fibonacci array I min 1 ditambah Fibonacci array I min 2. Lalu kita lakukan perubahan sampai inisialisasi sudah tidak memenuhi kondisi. Apabila sudah tidak memenuhi kondisi, maka kita keluar, kita masuk ke pernyataan perulangan selanjutnya. Untuk di pernyataan perulangan selanjutnya ini, dengan inisialisasi I sama dengan 0 dan kondisi I kurang dari N, maka apabila inisialisasi memenuhi kondisi, kita cetak Fibonacci array I. Lalu kita lakukan perubahan I++ sampai inisialisasinya sudah tidak memenuhi kondisi. Apabila sudah tidak terpenuhi, maka kita masuk ke pernyataan perulangan selanjutnya. Untuk pernyataan selanjutnya ini adalah for I sampai N. Nah, apabila inisialisasinya memenuhi terhadap kondisi, maka kita masuk ke pernyataan kondisi. Jika prima Fibonacci array I, kemudian kita cek jika benar, maka kita jalankan proses banyak plus plus, kemudian jumlah plus sama dengan Fibonacci array I, kemudian kita cetak Fibonacci array I. Namun jika pernyataan kondisi tidak terpenuhi, maka kita langsung ke I plus plus. Apabila kita sudah melakukan perubahan, lalu inisialisasi sudah tidak memenuhi kondisi, maka kita akhiri program. Untuk selanjutnya itu ada main fungsi. Pertama kita mulai, kemudian kita masuk ke pernyataan if, pernyataan kondisi n kurang dari sama dengan 1. Kemudian kita cetak apabila benar maka kita cetak salah. Apabila pernyataannya tidak terpenuhi, maka kita masuk ke pernyataan perulangan for i sama dengan 2 to i dikali i kurang dari n. Nah, kemudian kita masuk ke pernyataan kondisi. Apabila inisialisasi memenuhi perubahan pada perulangan. Kita masuk ke pernyataan kondisi n modulo i sama dengan 0. Apabila benar, maka kita cetak false. Apabila salah, kita masuk ke perubahan. Nah, jika di perubahan ini sudah tidak terpenuhi inisialisasinya terhadap kondisi pada perulangan, maka kita langsung keluar dan cetak true. Kemudian kita akhiri program. Untuk menjelaskan coding, dan ini tampilan programnya. Mungkin untuk video kali ini cukup sampai di sini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.